Roy Suryo kini puyeng 7 keliling. Akibat perilaku kemelitihnya, mengunggah foto stupa yang mukanya diedit sedemikian rupa dibuat mirip mukanya Presiden Jokowi. Berpotensi diancam pasal 27 ayat 3 UU ITE tentang penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Dan pasal 28 ayat 2 UU ITE yang menimbulkan kebencian berdasarkan sara. Selanjutnya pasal 14 dan pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana juga mengatur mengenai berita bohong, yaitu barang siapa dengan sengaja membuat keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Ketika konten yang diunggah pertama kali oleh sebuah akun tidak mendapatkan perhatian publik, tetapi karena dibagikan ulang oleh akun influencer, pesan provokasi atau kabar bohong dapat menjangkau khalayak lebih luas. Namun apakah dengan meminta maaf dan mengucap kata case close sudah cukup? Mau dibawa kemana negeri ini jika pembiaran penodaan terhadap simbol agama lain tetap terjadi? Agama itu sesuatu yang suci, yang sakral, dan agama itu sarana orang menuju kepada Tuhan dan menemukan keilahian. Tapi sayangnya kerap kali agama itu diolok-olok dan dipermainkan simbolnya. Ini menunjukkan bahwa kita semuanya tidak menghargai nilai luhur agama. Negara yang berdasarkan Pancasila, yang mengakui ketuhanan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi agama-agama di Indonesia untuk dihormati dan dihargai, bukan dilecehkan, bukan juga dipermainkan. Bahkan kerap kali simbolnya harus dijaga kesuciannya. Persoalan kita adalah hilangnya etika kepantasan publik. Ketika etika itu suatu keharusan, yang dikatakan oleh Immanuel Kant, etika itu adalah di mana yang baik dijalankan, yang buruk dihindarkan. Karena dia perintah imperatif, maka seharusnya semua umat beragama memahami akan simbol-simbol agama yang suci dan sakral itu bukan untuk dipermainkan atau dilecehkan, bahkan kerap kali dijadikan bahan permainan. Inilah saatnya kita dewasa dalam menggunakan media sosial. Karena media sosial adalah sarana alat untuk merajut persaudaraan, untuk merajut kebersamaan, untuk menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Media sosial bukan sarana untuk mengolok-ngolok, bukan sarana untuk penghancur kemanusiaan, dan bukan sarana untuk mempertahankan simbol agama. Saatnya lah etika kepantasan publik itu harus menjadi etika kita bersama. Maka pengguna media sosial hendaknya tidak lagi mempermainkan simbol agama untuk menjadikan bahan permainan atau bahan olok-olok. Karena orang yang setia pada suara hati nuraninya, pasti hatinya terketuk dan mereka tidak akan mempermainkan simbol-simbol agama. Pertanyaan kita adalah, ketika intelektual kehilangan daya nalar kritis, dan ketika orang-orang pandai mempermainkan simbol agama, maka disitulah menunjukkan kedangkalan nalar mereka. Nalar adalah kemampuan orang untuk berpikir yang lurus, logis, dan berpikir untuk kebaikan. Nalar yang sehat tidak akan mempermainkan nilai-nilai agama. Tetapi nalar yang tumpul, dia kehilangan suara hatinya, maka dia akan menjadikan agama permainan, dan agama kerap kali dimainkan hanya demi kepopuleran. Saatnya kita berhenti mengolok-olok agama dan kembalikan agama menjadi nilai yang suci dan sakral, karena agama hadir di dunia untuk membawa perdamaian, keadilan, dan membawa manusia kepada jalan menemukan Sang Ilahi. Maka mengolok-olok agama berarti menampar dirinya, karena dia sebenarnya melukai wajah Tuhan. Mari kita hentikan cara-cara kita dalam mengekspresikan pendapat
dengan menghargai etika, mana yang pantas, mana yang layak, sedang yang tidak pantas, tidak layak, hendaknya tidak perlu dipublikasikan. Belajar memahami perbedaan dan menerima perbedaan, serta belajar untuk dewasa dalam beragama menjadi kunci kita untuk menjaga persatuan, keragaman, dan kemajemukan. Hentikan segala hal yang membawa kehancuran hidup berbangsa bernegara. Hentikanlah segala cara yang mengolok-olok simbol agama, karena itu bertentangan dengan semua sila dalam Pancasila. Mari kita gelorakan nilai Pancasila dalam hidup kita dengan tidak lagi mempermainkan agama dan simbolnya hanya demi popularitas.